Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bab 14 dan 15. Bab 14 dengan judul penulisan resum dan bab 15 dengan judul wawancara kerja. Anggota kelompok 5 yang pertama Victor Eka Pratama 111500508, yang kedua Lukas Yeri Andrian 111804446, dan yang terakhir Enrico Jaya Makasi dengan NIM 111800514. Saya Lukas Yeri Andrian ingin menjelaskan yaitu bab 14 tentang penulisan resum. Istilah resum atau daftar riwayat hidup memang bukan sesuatu yang baru bagi mereka yang telah memasuki pintu gerbang dunia kerja. Karena resum merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting pada saat memasuki dunia kerja. Dalam bab ini akan dibahas secara rinci pembuatan resum, antara lain tentang cara mempersiapkan resum, rencana pengorganisasian, dan masalah-masalah yang muncul dalam penulisan resum. Dalam dunia bisnis, istilah resum sering disebut dengan CV atau curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. Menurut KCB, suatu resum sebenarnya merupakan presentasi penjualan formal diri Anda yang sangat penting. Secara umum, resum adalah suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir Anda yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian pembaca. Dalam mempersiapkan resum, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, mencari informasi penting atau esensi. Yang kedua, merencanakan resum. Dan yang terakhir, membuat resum. Mencari informasi penting. Sebelum melakukan resum, Anda dapat melakukan ini untuk mendapat informasi seperti melakukan analisis diri atau self-analysis, analisis karir atau career analysis, dan yang terakhir, analisis pekerjaan atau job analysis. Analisis diri akan dapat membantu Anda dalam mengenal diri secara lebih mendalam, termasuk semua kelebihan dan kekurangan. Analisis karir, sebagaimana dalam melakukan analisis karir, Anda perlu juga membuat dan menjawab segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan karir Anda di masa depan. Oleh karena itu, cobalah Anda menggali sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan karir yang Anda akan pilih. Analisis pekerjaan. Secara umum, para lulusan perguruan tinggi sedikit atau belum memiliki pengalaman. Pada tahap-tahap awal memasuki kerja, perusahaan telah menyediakan suatu program orientasi atau pelatihan kepada mereka yang baru diterima sebagai karyawan perusahaan. Perencanaan resum. Tujuan Anda membuat resum adalah agar Anda dapat melakukan wawancara dengan tim dari organisasi atau perusahaan yang Anda lamar. Dalam merencanakan resum, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan karir, yang kedua, informasi pribadi, dan yang terakhir, referensi. Sekian dari saya dan akan presentasi ini dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan karir. Yang pertama itu tujuan karir, Anda harus memutuskan posisi apa yang Anda minati yang akan menjadi tujuan karir Anda. Misalnya posisi manajer sumber daya manusia, manajer pemasaran, manajer produksi, operasi, dan lain-lain. Yang kedua atau yang B itu informasi pribadi. Data pribadi yang tercantum dalam resum adalah nama Anda, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, jenis kelamin. Menambahkan data lain seperti calon pegawai belum menikah, memiliki kendaraan pribadi, mempunyai tinggi dan berat badan tertentu, memiliki kemampuan berbahasa asing baik atau pasif, terampil menggunakan komputer, terampil komunikasi lisan, dan lain-lain. Jadi jika Anda memiliki skill lain, Anda akan memiliki keuntungan sendiri. Referensi adalah orang-orang tertentu yang akan memberikan surat rekomendasi pada Anda yang berisi tentang hal yang akan mereka ketahui semasa mereka mengenal Anda. Orang-orang yang akan memberikan referensi tersebut perlu mencantumkan nama, alamat, nomor telepon, faksimiles, atau email. Salah satu keuntungan menggunakan referensi dalam resum ini adalah meyakinkan kepada organisasi atau perusahaan pencari kerja tentang prestasi dan kemampuan positif Anda. Selanjutnya itu cara pembuatan resume. Pembuatan resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Secara umum, resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Pada tujuan kerja, Anda harus menyatakan secara jelas apa tujuan Anda membuat resume tersebut. Sebagai contoh,
Anda ingin mengisi lowongan kerja bidang manajer pemasaran. Adapun promosi personal, antara lain pendidikan, berbagai keterampilan, hobi, penghargaan, dan keanggotaan organisasi. Rencana pengorganisasian yang pertama, resume kronologis adalah cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisasinya, yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Resume fungsional adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik. Resume fungsional memerlukan suatu analisis diri, karir, dan pekerjaan secara lebih lengkap. Resume kombinasi adalah kombinasi resume, kronologi, dan fungsional. Untuk membuat resume yang baik, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu kerapian, neatness, dan sederhana, simplicity, akurasi atau keakuratan, dan kejujuran, yaitu honesty. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 15 Wawancara Kerja. Arti penting wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Aspek-aspek kepribadian, personality aspects, yang akan dinilai antara lain mencakup penampilan Anda secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, nada suara, tone voice, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, daya tanggap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan selera humor. Cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Sebelum melakukan wawancara, Anda perlu mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lamar, serta perkembangan perusahaan. Untuk memperoleh informasi tersebut, Anda dapat memperolehnya dari berbagai publikasi resmi, official publication, yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut baik dalam bentuk jurnal, majalah, buletin, atau melalui situs web perusahaan bersangkutan. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah, two-way communication, merupakan kesempatan baik bagi Anda untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada wawancara. Pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Berikut ini contoh pertanyaan yang ditanyakan dalam melakukan wawancara. Pekerjaan yang dilamar, pendidikan dan pelatihan, latar belakang keluarga, kepribadian, penilaian pribadi Anda, tujuan karir, hobi, dan lain-lain. Apabila Anda pernah bekerja, berikut contoh pertanyaan yang sering diajukan dalam wawancara. Pimpinan Anda, pekerjaan sebelumnya, pergaulan antar sejawat, pendelegasian, pengambilan keputusan. Ucapan terima kasih. Setelah wawancara selesai, berikanlah ucapan terima kasih thank you letters kepada para pewawancara meskipun Anda merasa diterima bekerja di perusahaan tersebut kecil. Hal ini perlu Anda lakukan untuk menunjukkan penghargaan Anda atas waktu yang telah mereka sediakan.